Anda kembali di Dua Sisi bersama Sarung Wadimor, pemirsa. Satu tamu yang tadi kita undang yaitu Bang Fadli sudah hadir di sini, termasuk salah satu orang kita baca tweetnya, orang yang tampaknya cukup keberatan dengan pengumuman nama dari calon otoritas untuk ibu kota yang baru. Tapi tadi kita begini, soal otorita ibu kota yang baru ini ada yang dua hal yang cukup menarik, yaitu soal anggaran dan soal payung hukumnya. Nah, kita ingin tahu nih dari seorang wakil rakyat, soal anggaran ini seperti apa? Untuk payung hukumnya apakah sudah beres, sudah jelas? Karena kata Babe tadi, DPR pun belum sepakat. Bukan belum sepakat, belum ada. Baru ada yang namanya RUU ibu kota itu dimasukkan di dalam prolegnas. Sementara draftnya aja belum ada. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang, rancangan undang-undangnya saja belum ada dan belum diserahkan. Jadi belum ada apa-apa. Ini masih imajinasi, dan imajinasi yang terlalu jauh gitu ya. Jadi seperti mimpi di siang bolong gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi anggaran, itu kan ditaksir katanya waktu itu 466 triliun. Dan itu dipecah dari APBN 19%. Kemudian sisanya swasta dan kerjasama lah dengan pihak-pihak lain. Nah, kita lihat dalam situasi seperti ini ya, saya kira kalau ditanyakan kepada rakyat Indonesia soal ibu kota baru, pasti ini bukan prioritas. Itu pertama dulu. Ini sama sekali belum prioritas. Uangnya tidak ada. Tapi sudah ada rencana pembentukan badan otoritas ibu kota baru. Justru itu, nanti saya akan ke situ. Jadi kalau kita lihat, ini masih jauh. Kemudian kita melihat situasi dan kondisi dong. Kalau pertumbuhan 7-8%, tidak ada bencana seperti corona dan sebagainya, mungkin masih relevan. Itu pun waktu itu masih ada perdebatan, apakah memang harus jauh di Kalimantan atau bisa juga split capital yang nggak terlalu jauh. Di manakah? Karawang, di Majalengka, atau di Jonggol, di Bogor, di mana gitu ya. Itu biayanya jauh lebih rendah. Tetapi memobilisasi rakyat Indonesia, terutama yang ASN sampai yudikatif, eksekutif dan legislatif ke sana, dan seluruh ASN-nya, itu bukan persoalan gampang. Itu persoalan biaya. Kalau itu direncanakan 20 tahun ke depan mungkin masih masuk akal ya. Tapi kalau itu dengan target 2023, 2023, 2024, menurut saya sih impossible. Dan saya kira masyarakat juga akan menilai ini seperti orang mengigau gitu loh ya. Karena poin pemindahan impossible. Bagaimana dengan poin ketua badan otoritas? Apalagi itu lebih mengigau lagi. Ini orang sudah bermasalah, convicted gitu ya, dengan penistaan agama, melukai banyak umat Islam. Kok mau dipakai seperti nantangin gitu, seperti tidak ada orang lain. Dan dulu kan juga nih saudara Ngabalin dan Pak Kapitra ikut demo, malah Ahok pemecah belah NKRI, ya kan? Jadi menurut saya ini jangan dulu lah begitu, jangan memancing di air keruh, ya, yang bisa membuat persoalan yang di depan mata. Ini mau memancing apa sih sebenarnya pembentukan badan otorita ini? Kalau menurut persoalan kita yang di depan mata itu bukan itu. Ini ekonomi kita melambat. 4% di bawah, bisa saja 3%. Ya, jadi harusnya pemerintah ini fokus dulu, ini perbaiki dulu yang ada di depan mata, jangan yang masih di awang-awang. Nanti kalau kita sudah bagus, sudah baik, nggak ada masalah, kita perbaiki gitu. Coba deh kita tanya dulu ke Bang Kapitra. Ya, saya melihat sederhana aja. Ini soal ibu kota dan siapa ketua otorita, kan itu ibu kota baru dan ketua otorita. Yang kita bahas sekarang kandidat. Ada 4 kandidat, tapi muncul satu nama yang kita perdebatkan malam ini. Saya melihat ada luapan kebencian terhadap kandidat yang nama Ahok. Lalu ini kebencian strukturalkah yang berkaitan dengan agama tertentu atau pelanggaran hukum nasional atau ini personal, kebencian personal? Maka saya ingin lihat, kalau dalam struktur hukum dia menista agama, inkrah itu, dia menebusnya, dia menjalankannya, final itu, sudah finish itu. Dia melakukan kejahatan, dia menanggung risiko kejahatan, selesai.
Lalu kata Ustadz Haikal, mana ada orang bekas narapidana? Banyak. Yang mantan korupsi dihukum 4 tahun lalu muncul lagi, ada. Saya belum ngomong gitu. Nah, ya tadi. Belum. Udah ada rekamannya, ya. Ada rekamannya. Kedua, ya. Tadi udah. Ini kejahatan dia waktu diputus oleh pengadilan tidak dicabut hak politiknya. Jadi kalau kita rampas oleh sebuah kebencian, kita ini menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Ya. Nah, ini keliru nih. Lalu kalau pendekatan agama, kita katakanlah pendekatan agama Islam, Allah aja mengkonfirmasi kepada kita dalam surah, kalau kamu sabar dan memaafkan kejahatan orang, Allah berikan reward yang nggak ada batas. Satu, Allah berikan garansi kalau Anda memaafkan orang, ada surga seluas langit dan bumi. Oke, kita masuk pada substansi hukum Allah. Di surat Mutahanah ayat 8, Al-Mutahanah, ya. Allah tidak melarang kamu berlaku adil kepada orang yang tidak lagi memerangimu, tidak lagi memusuhimu, ya, dalam urusan agama, dan tidak mengusirmu dari negerimu. Ujung ayatnya Allah katakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang tuh, ya, dengan keadilan. Lalu di surat Al-Maidah yang katakan Allah katakan, Allah berikan informasi yang akurat dan valid. Kebencian itu, ya, jangan membuat tidak adil. Ya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin. Kata dulu, ya, nanti dulu. Jadi harus adil, berlaku adil. Karena Allah mencintai keadilan. Ya. Dalam undang-undang, kita bawa ke undang-undang nasional, dia kan tidak tercabut hak-hak yang lain, ya. Maka dia punya hak yang sama. Dosanya sudah selesai, sudah dia jalanin. Tidak ada dosa baru yang dibuat hari ini, ya. Ada kecurigaan-kecurigaan, ada kekhawatiran-kekhawatiran, tapi jangan orang dihukum oleh persepsi kekhawatiran-kekhawatiran personal. Yang harus diawasi kalau dia jadi penyelenggaraan otorita ibu kota baru ini, anggarannya besar. Ini nanti disalahgunakan apa tidak? Ini tugas masyarakat, DPR, dan masyarakat untuk mengawasi. Apalagi ini orang baru kandidat. Jangan kita berbuat yang terlalu zolim. Belum tentu juga dipilih, tapi kita sudah. Ya. Coba deh. Saya ingin lihat, ya. Pak, kita dapat poinnya. Kita Silakan, diundang ke sini, ada wacana. Lalu kita katakan, di negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. Etika ya, itu kita nggak ada yang benci tidak mengikat orang, merampas hak orang. Oleh masyarakat, tidak ada peradilan etika di muka bumi ini. Kalau nggak dibantah, seolah-olah kita benci dengan etika. Bukan ini. Pada waktu etika ini soal pantas dan tidak pantas. Sebentar. Soal boleh tidak boleh ini soal hukum. Sebentar. Yang mengatur republik ini soal hukum. Ini ada moderatornya, Anda lagi dipersilahkan. Oh gitu ya, gantian ya. Ya udah, tapi begini poinnya, kalau berbicara soal dia melanggar hukum, Ahok melanggar hukum, sudah dapat hukuman kok. Udah kelar. Sudah selesai begitu, Be? Gimana, Be? Sekarang saya mau ngomong dulu dari awal. Tadi dibilang apakah kebenciannya personal? Tidak. Apakah kebenciannya etnis? Tidak sama sekali. Struktural. Apakah struktural? Apalagi struktural tidak. Nggak ada kebencian. Kita cuma mau bilang, mau mengedukasi masyarakat bahwa beliau ini, ya, dalam negara liberal, tadi saya ulangi, negara liberal sekalipun punya landasan etika. Lalu di mana? Lalu etika apa yang dilanggarnya? Iya, Pak, saya selesaikan sebentar ya. Iya. Boleh ya? Iya boleh. Silakan, Be. Ingat nggak Pak Mahfud MD berkata, saya catat tanggal 19 bulan April tahun 2018, tidak pantas seorang narapidana memimpin pejabat publik, kata Pak Mahfud. Ya, saya catat nih. Kemudian pada November 2019 di Tempo dia bilang akhirnya tetap bisa saja. Dan kita juga belum selesai Pak kasus dengan Pak Ahok, dengan sumber warasnya belum selesai, dengan Taman BMW belum selesai, dengan lahan Cengkareng Barat belum selesai, masih banyak kasusnya. Itu praduga atau perbuatan hukum? Iya, artinya begini Pak, apa tidak ada? Apakah Pak kita mau daftar sebagai ASN aja harus ada surat keterangan catatan kepolisian. Terus bagaimana kalau dengan beliau? ASN ini beda. Ini bukan ASN, ini jabatan politik. Supaya begini, supaya masyarakat itu tercerahkan, masyarakat juga itu bisa mendapatkan pencerahan dari diskusi kita. Biasakan kita bicara tentang fakta, jangan bicara tentang opini, jangan kita bicara tentang asumsi.
Kalau Lo enggak Babe dong. bicara Ini tentang asumsi, opini ya, Bu. tentang opini, ya. Namanya Iya aja. dong, gimana? Oke, namanya kalau opini. kalau faktanya terkait dengan Ahok, apa yang membuat Anda begitu benci dengan dia? Ini loh. Anda Atau nggak apa benci, yang nggak ada Anda benci, benci? nggak ada Nih. benci. Di Makanya mana saya kalau jelasin. begitu kenapa? Di mana masalahnya? Gini. Nih, Nih, Kita saya dengar jelasin dulu, sebentar Bang nih. Fadli. Kita dengar dulu, Sebentar. Bang Iya Fadli. dong. Tenang, Sebentar. Bang Abalin, coba lihat, Babe, tunggu Gini, sebentar. sebelum Fadli datang kita bicara tentang anggaran. Ya. Saya bilang investasi swasta. Oke. Ada yang disebut Tadi dengan katanya kerjasama APBN. pemerintah dengan anggaran pendapatan belanja negara dengan swasta. Terus tidak ada lagi masalah. Ya kan? Apa masalahnya dengan ibu kota negara kemudian dengan Kita tidak berbicara soal ibu kota negara, kita Udah, berbicara udah, soal udah, ini hukum. dulu. Saya memulai dengan itu terjawab. karena itu ketika masuk tentang masalah Ahok, di mana apa urusannya? Oke. Kenapa begitu kebencianmu kepada Itu satu begini, orang begini. yang berlaku tidak sebentar, adil? sebentar. Itu asumsi Pak Ngabalin. Bukan, itu yang saya bilang. Tadi kan Bapak bilang begitu. Nggak ada kebencian. Enggak, pasti Oke, Bang karena Abalin, kebencian. sudah Begini. dapat pertanyaannya, Boleh ya? kita sampai. Sebentar. Coba kita dengar Babe dulu sebelum ke Bang Fadli, silakan, Be. Sebentar. Saya urutin. Apa itu? Coba, urut. Saya urutin. Pada waktu beliau diangkat sebagai wakil gubernur DKI, Pak Jokowi sebagai gubernur, kita nggak pernah protes. Ya, Pada apa waktu pula mau protes? Untuk apa dia dong, protes? sebentar. Bang, kita dengar dulu Bang, satu-satu Bang. Satu-satu dulu, silakan Be. Itu karena Gerindra ngajuin. Setelah Pak Jokowi Gerindra jadi ini. presiden, Jangan benar, diprotes. sebentar. Iya. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, otomatis Ahok jadi gubernur DKI, kita nggak protes, nggak ada yang marah Pak. Di sini negara Pancasila boleh siapa saja jadi pemimpin. Ingat nggak Pak, kapan kita protes pertama kali? Ketika dia mulai melecehkan Al-Maidah 51, Setuju. di mana ente juga ikut pada waktu itu. Saya waktu itu bilang, Anda tunjukkan kepada saya di mana konsep Al-Maidah dengan Ahok yang membuat dia menjadi penista agama. Itu udah kelar Waktu itu dibahas saya sama bilang Menteri, itu udah dibahas sama bahwa MUI. itu dalam pembahasan undang-undang, iya. Itu udah dibahas Tapi sama terlalu MUI. banyak ayat Al-Quran yang memang kita pakai untuk bisa mencederai Ya, orang. begini. Itu adalah fakta. Supaya- itu supaya adalah itu fakta. udah jelas. Begini. Itu adalah fakta. Jangan, Ini jangan saya dikasih ente orang ini nih. Bukan. satu cuil Nih. Islam Saya lawan tahu MUI. itu Fadli. Iya, ini saya saya dikirimin. tahu itu Fadli. Ah, iya, ini. Dan itu sini. Kasih Ini. lihat itu kepada Iya, iya, kamera. ini. Kasih lihat kepada kamera. Ini ada yang mengirim Fadli, berita seperti ini. Anda sebagai Bukan. anggota DPR RI Anda Supaya harus tahu. ini orangnya mirip harus gitu loh. mengerti. Enggak, saya tidak. Saya harus mau bilang bahwa kita Anda- pertama kali Nggak, pegang. ini Anda Ini bukan. bukan yang kita pegang. Nggak, ini Saya Anda kasih bukan. tahu Anda. Anda Saya bukan. tunjukkan Anda faktanya. Ini bukan Oke. Anda. Bukan urusan Oke. Sanda itu. Ini ngabalin perasaannya ini kelihatan. Oke, baik. Nggak, Anda ini bukan ini. Itu kan udah yang saya mau masuk. selesai. Iya, itu Anda yang saya Bukan. bilang bahwa Itu udah selesai, udah Begini, finish. Ini Anda bukan. Saya mau bilang Fadli itu saya, tapi bahwa Anda menunjukkan itu, Iya. Anda termasuk orang yang tidak bisa menunjukkan fakta. Loh, ini Saya akan fakta. tunjukkan fakta yang benar. Dikatakan di sini Udah. Anda memegang satu banner Ahok memecah belah Itu yang saya NKRI. mau bilang, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa fakta yang benar apa yang saya pegang dan bukan itu. Jadi bukan ini. Itulah yang karena kebencianmu, saudara. Ini hoax Oke. atau apa? Itu yang saya bilang karena kebencian. Nggak, ini hoax, Termasuk bukan. kau membenci Karena- saya itu loh. Kita kembali ke fokus. Kita tidak membicarakan soal Bang Abalin. Ini Nanti ada kita akan benci. berbicara lagi Benar. pemirsa. Nggak Kita benci. kembali ke topik lagi. Kita akan Anak dengar suara tunjukkan dari ente Bang Fadli, aslinya. Bang Anak Fad, tunjukkan Itu ente praduga. asli yang saya Itu Bang pegang. praduga. Babe, Bang Nggak ada Abalin benci, nggak ada nanti benci. akan kembali sesaat Ya. lagi di dua sisi Kita bersama ngomong etika. Sarwa. Udah. Etika bukan kebencian.